Bayangin kamu ngerasain gaji naik, tapi saldo tetap kelihatan miskin. Bukan miskin emosional, tapi miskin angka. Tiap buka aplikasi bank rasanya seperti nonton trailer film sedih. Padahal kamu kerja, lembur, bangun pagi, pulang capek. Logikanya harusnya hidup makin tercukupi, tapi yang terjadi malah makin sempit. Dan di titik ini biasanya orang mulai nyalahin banyak hal. Nyalahin harga kebutuhan, nyalahin keadaan, nyalahin atasan, atau nyalahin ekonomi. Tapi jarang yang mau jujur satu hal. Cara kita memperlakukan uang sering nggak berubah walaupun gaji berubah. Kalau kamu merasa seperti ini, kamu nggak sendirian. Ini penyakit umum. Dan justru karena umum banyak yang menganggap ini normal. Padahal ini tidak sehat, ini cuma sering terjadi. Di video ini kita tidak akan bahas mimpi besar, tidak bahas investasi, dan tidak bahas cara kaya cepat. Tapi kita bahas satu hal yang jauh lebih penting, yaitu kenapa uang selalu habis padahal gaji naik. Karena di self-bank, kita mikirin uang biar terus berkembang. Tapi sebelum bicara tumbuh, kita harus bereskan satu masalah dasar. Uang kamu sekarang bocor atau enggak? Kalau kamu merasa sudah lebih mampu dari tahun lalu tapi tetap hidup dari gaji ke gaji, kemungkinan besar masalahnya bukan di nominal. Masalahnya ada di pola hidup dan kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Dan ini bahaya karena makin besar gaji kamu, makin besar juga potensi bocornya kalau caranya tetap sama. Sebentar lagi kamu akan paham kenapa kenaikan gaji sering cuma jadi ilusi kenyamanan. Kelihatannya naik, tapi efeknya nggak pernah sampai ke masa depan kamu. Bab 1. Ilusi kenaikan gaji. Ini jebakan pertama. Dan hampir semua orang jatuh di sini. Saat gaji naik, otak kamu langsung kasih sinyal. Saya naik level. Bukan level game, tapi level gaya hidup. Tiba-tiba muncul pikiran baru. Sekarang boleh beli yang lebih enak. Sekarang boleh lebih sering nongkrong. Sekarang boleh upgrade ini itu. Tanpa sadar, gaji naik bukan bikin kamu lebih aman. Malah bikin kamu lebih berani belanja. Ini bukan salah kamu sepenuhnya, ini reaksi alami manusia. Ketika merasa lebih mampu, standar hidup otomatis naik. Masalahnya, standar hidup naik lebih cepat daripada kesadaran finansial. Hasilnya apa? Uang yang seharusnya jadi pegangan masa depan malah langsung dihabiskan buat hadiah ke diri sendiri. Bukan sekali, tapi jadi kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru ini cepat sekali jadi normal. Dalam 3 bulan, kamu lupa rasanya hidup dengan pengeluaran lama. Pengeluaran baru terasa wajar. Lalu kamu heran sendiri, kok tetap nggak ada sisa? Jawabannya sederhana, karena kenaikan gaji kamu habis buat menopang gaya hidup yang ikut naik. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih licik, karena kalau tadi itu belanja yang kelihatan, sekarang kita bicara soal pengeluaran yang kelihatannya kecil, tapi efeknya diam-diam mematikan tabungan. Bab 2. Pola hidup yang ikut naik diam-diam. Banyak orang mikir kebocoran uang itu datang dari belanja besar, padahal yang lebih berbahaya justru yang kecil, rutin, dan kelihatan tidak penting. Langganan nambah 1. Jajan nambah 2 kali seminggu. Pesan makanan karena malas masak. Ongkir karena biar praktis. Kopi karena cuma segini. Satu-satu nggak terasa, tapi digabung ini jadi kebiasaan mahal. Ini seperti bocor kecil di ember, bukan langsung tumpah, tapi lama-lama kosong juga. Dan yang bikin makin parah, semua ini sering dibenarkan pakai kalimat sakti, yaitu, kan saya kerja keras, masa nggak boleh nikmatin hasilnya? Tentu boleh, tapi masalahnya bukan nikmatinnya, masalahnya tidak sadar batas. Ketika semua pengeluaran dianggap pantas, uang tidak pernah punya kesempatan untuk tinggal. Dia datang, lewat, lalu pergi. Dan inilah kenapa banyak orang merasa hidupnya stagnan walaupun pendapatan naik. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena pola hidupnya naik lebih cepat dari kemampuan mengatur uang. Kalau sejauh ini kamu ngerasa ini mirip sama hidup kamu, berarti kamu sudah mulai sadar. Dan itu langkah pertama yang jarang dilakukan orang.
Kalau kamu mau terus belajar mikirin uang dengan cara yang lebih waras, kamu bisa subscribe dan dukung channel ini dengan jadi member Self Bank. Bukan karena ada trik rahasia, tapi karena channel ini dibangun buat satu tujuan. Bikin kamu berhenti salah langkah soal uang. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang lebih berbahaya, bukan karena kelihatan besar, tapi karena dianggap normal oleh hampir semua orang. Bab 3. Kebiasaan nunggu gajian yang bikin uang gak pernah betah. Ini jujur saja ya, banyak orang hidup bukan dari tabungan tapi dari tanggal gajian. Awal bulan terasa lega, tengah bulan mulai mikir, akhir bulan mulai menghitung hari sambil minum air putih biar kenyang, lalu siklus itu terulang lagi dan lagi. Dan di kepala kita muncul satu pola pikir berbahaya. Tenang, nanti juga ada gaji lagi. Kalimat ini kelihatannya menenangkan, padahal ini racun halus. Karena ketika uang dianggap pasti datang lagi, uang tidak pernah diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu dijaga. Dia diperlakukan seperti tamu yang numpang lewat, datang, dipakai, lalu dilepas. Coba perhatikan, saat uang baru masuk, refleks pertama kita bukan menyisihkan, tapi membuka daftar kebutuhan versi emosi. Bukan kebutuhan hidup, tapi keinginan yang sudah ditahan sebulan. Ini bukan soal kamu boros, ini soal tidak punya kebiasaan memberi uang tempat tinggal permanen. Kalau uang tidak pernah diparkir, dia akan selalu bergerak keluar. Dan yang lebih parah, kebiasaan menunggu gajian membuat kamu merasa aman palsu. Kamu merasa masih bisa bertahan karena setiap bulan ada pemasukan. Padahal kenyataannya, kamu tidak pernah membangun jarak aman antara kamu dan masalah. Satu kejadian kecil saja, seperti motor rusak, HP mati atau kebutuhan mendadak, langsung bikin panik karena uang yang masuk selalu habis mengikuti ritme hidup. Dan dari kebiasaan ini muncul masalah lanjutan yang hampir semua orang alami, tapi jarang mau mengakuinya. Bab 4. Kenapa tabungan tidak pernah tumbuh? Sekarang kita bicara tabungan. Atau lebih tepatnya, kenapa tabungan kamu selalu terasa tidak berkembang? Kebanyakan orang menabung dengan cara ini. Pakai dulu, sisanya baru disimpan. Kedengarannya masuk akal, tapi di dunia nyata, sisa hampir selalu berarti nol. Karena pengeluaran selalu bisa menyesuaikan diri dengan uang yang tersedia. Kalau uangnya ada, pengeluarannya ikut membesar. Jarang ada orang yang berhenti belanja karena merasa sudah cukup. Ini bukan masalah niat, ini sifat dasar manusia. Dan karena itu, menabung dari sisa itu seperti berharap hujan turun tepat di gelas kamu yang kecil. Bisa terjadi, tapi jarang. Akibatnya apa? Tabungan tidak pernah terasa signifikan. Sedikit terkumpul, lalu habis lagi. Sedikit terkumpul, lalu bocor lagi. Lama-lama muncul pikiran baru, ngapain nabung? Toh selalu habis juga. Padahal yang salah bukan konsep menabungnya. Yang salah adalah kebiasaan memprioritaskan belanja sebelum menyelamatkan uang sendiri. Uang selalu jadi korban terakhir. Bukan prioritas pertama. Dan inilah kenapa banyak orang merasa stuck. Bukan karena kurang uang masuk, tapi karena uang keluar lebih dulu sebelum sempat diamankan. Sekarang kamu sudah melihat gambarnya. Bukan cuma satu kesalahan, tapi rangkaian kebiasaan kecil yang saling menyambung. Kalau sejauh ini kamu masih bertahan nonton, berarti kamu sudah lebih jujur dari kebanyakan orang terhadap kondisi finansial sendiri. Sampai di sini harusnya satu hal mulai kelihatan jelas. Uang kamu bukan habis karena gajinya kecil. Uang kamu habis karena cara kamu memperlakukannya tidak pernah berubah. Kita sering mengira masalah keuangan itu soal kurang rezeki, padahal lebih sering soal kurang disiplin kecil yang konsisten. Dan sekarang kita masuk ke titik yang paling penting. Bab 5. Titik sadar. Uang bukan masalah utama, kebiasaan kamu yang jadi masalah. Ini bagian yang biasanya bikin orang nggak nyaman. Karena lebih enak menyalahkan keadaan daripada mengoreksi diri. Tapi faktanya begini.
Kalau gaji naik tapi hidup tetap seret, itu berarti gaya hidup kamu ikut naik lebih cepat daripada kesadaran kamu mengatur uang. Bukan karena kamu jahat, bukan juga karena kamu bodoh, tapi karena kamu hidup tanpa sadar arah. Uang datang langsung dipakai. Uang masuk langsung habis. Dan uang lewat tidak pernah ditahan. Dan selama kebiasaan ini tidak diubah, berapapun gaji kamu nanti hasilnya akan sama. Cuma versi lebih mahal. Masalahnya bukan di angka. Masalahnya di pola harian yang kamu ulang tanpa sadar. Bab 6, penyelarasan. Hidup normal tapi tidak ceroboh. Sekarang kita luruskan satu hal. Ini bukan soal hidup pelit. Bukan soal berhenti menikmati hidup. Ini soal berhenti hidup tanpa arah. Orang yang sehat secara finansial bukan yang paling irit, tapi yang tahu batas. Dia tahu kapan boleh menikmati. Dia tahu kapan harus nahan. Dia tahu uang mana untuk hari ini dan uang mana untuk masa depan. Penyelarasan dimulai dari hal sederhana. Bukan langsung ekstrim. Mulai dari membiasakan diri menyisihkan uang di awal, bukan di akhir. Bukan menunggu sisa, tapi memberi uang tempat aman dulu sebelum dipakai. Mulai dari sadar pengeluaran kecil. Bukan menghilangkan semuanya, tapi memilih mana yang benar-benar perlu. Mulai dari berhenti menganggap gaji sebagai solusi, tapi melihatnya sebagai alat yang harus diatur. Ini bukan perubahan besar dalam sehari. Ini perubahan arah hidup. Kesimpulannya. Jadi kenapa uang selalu habis padahal gaji naik? Karena gaji naik tanpa perubahan kebiasaan hanya memperbesar masalah lama. Uang bertambah, tapi cara pakainya tetap sama. Kalau kamu mau hidup lebih aman secara finansial, bukan berarti kamu harus kaya dulu. Tapi kamu harus berhenti bocor dulu. Dan ini yang jarang diajarkan. Kamu harus ingat satu kalimat ini. Uang tidak hilang karena kecil. Uang habis karena tidak dijaga. Sederhana, pahit, tapi jujur. Terapan nyata yang bisa kamu langsung ikuti. Kamu tidak perlu langsung merombak hidup. Cukup mulai dari 3 pertanyaan kecil malam ini. Uang saya selama ini paling sering habis di bagian mana? Kebiasaan apa yang bisa saya kurangi tanpa menyiksa diri? Kalau gaji saya tidak naik tahun depan, apakah cara hidup saya masih masuk akal? Jawaban jujur dari pertanyaan ini jauh lebih berharga daripada tips viral. Sadar pada diri sendiri, maka uang ada dalam genggamanmu. Kalau pembahasan ini terasa dekat, berarti kamu bukan cuma nonton, tapi mulai mikir. Kalau kamu ingin terus belajar mikirin uang dengan cara yang lebih waras dan tidak penuh drama, kamu bisa subscribe ke channel ini. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari video ini yang paling kena buat kamu. Dan kalau kamu mau ikut mendukung Self-Bank supaya tetap konsisten bikin konten yang jujur soal uang, kamu bisa jadi member channel ini. Bukan karena ada janji cepat kaya, tapi karena kamu ikut membangun ruang belajar yang sehat. Karena di Self-Bank, kita mikirin uang biar terus berkembang. Bukan dengan nekat, tapi dengan sadar, tenang, dan bertahap. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.